Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam perkuliahan kali ini Balaghah. Pada hari ini alhamdulillah kita dipertemukan dalam channel yang luar biasa ini. Kali ini kita akan membahas tentang ilmu ma'ani. Dan kali ini yang kita bahas akan yaitu seputar pengertian, faedah dan ruang lingkup ilmu ma'ani. Dan kemudian akan diteruskan dengan pembahasan tentang kalam menurut perspektif balaghah dan juga menurut perspektif ilmu nahwu. Yang pertama, pengertian ilmu ma'ani yaitu secara bahasa berasal dari kata makna yang berarti yaitu maksud, arti atau makna. Sedangkan menurut istilah ilmu ma'ani yaitu ilmu untuk mengetahui hal atau ihwal lafadz bahasa Arab sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Ya, seperti itu. Untuk faedahnya, kita setelah mempelajari ilmu ma'ani, kita itu akan dapat memahami makna sebenarnya melalui ini balaghah dan fashohah ini. Dapat mengetahui makna sebenarnya misalkan dalam prosa atau puisi orang-orang Arab, supaya kita tidak salah faham seperti itu, dan untuk membedakan untuk kalam yang baik dan jelek ya. Berikutnya untuk ruang lingkup ilmu ma'ani yaitu ada banyak ya. Yang pertama yaitu mencakup kalam, ada qasar, wasol, fasol dan ijaz. Yang pertama untuk kalam yaitu kata-kata atau kalimat atau susunan beberapa kata, minimal 2 kata yang mengandung arti sempurna. Jadi kalau tidak sempurna namanya itu bukan kalam. Yang kedua adalah qasar, yaitu artinya singkat, padat, jelas, pendek gitu. Tetapi memiliki makna yang luar biasa, banyak gitu. Yang ketiga yaitu wasol dan fasol, yaitu menyambungkan 2 kalimat antara kalimat satu dengan kalimat berikutnya itu dengan huruf atof, biasanya waw. Nah itu. Dan yang terakhir yaitu ijaz, itnab dan musawah. Ijaz adalah kata yang singkat namun padat maknanya, dan itnab adalah kalimat yang panjang dan banyak lafalnya namun kandungan maknanya itu sedikit ya. Jadi kebalikannya ijaz gitu nggih, Ustaz nggih. Musawah artinya kalimat yang lafal dan maknanya itu seimbang. Nah, seperti itu. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang kalam dalam perspektif ilmu balaghah dan juga ilmu nahwu. Yang pertama yaitu dalam ilmu nahwu, seperti kita sudah pelajari sebelumnya dengan Ustadz Slamet, Ustadz yang lain, mungkin ada juga teman-teman yang sudah pernah mondok bertahun-tahun, tentunya sudah tahu bahwa kalam dalam ilmu nahwu yaitu yang terkenal dalam kitab Jurumiyah yaitu al-kalamu huwal lafdzul murakkabu al-mufidu bil wad'i, yang artinya yaitu kalam yaitu lafadz yang telah tersusun dan dapat memberikan pengertian sempurna dan yang disengaja sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh
bahasa Arab. Sedangkan yang kedua, kalam dalam ilmu balaghah, balaghatul kalam, Maksud saya itu. ya, itu yaitu tentang kalam yang sesuai dengan tuntutan keadaan serta terdiri dari kata-kata yang fasih, seperti itu. Bedanya dengan kalam yang ada di ilmu nahwu, mungkin kalau kalam di ilmu nahwu itu lebih membahas tentang struktur ya, struktur, bahwa kalam itu adalah lafadz yang tersusun, dan memberikan pengertian yang sempurna dan disengaja sesuai aturan orang Arab. Sedangkan balaghatul kalam itu lebih kepada kesesuaian antara kalam dengan tuntutan keadaan dan juga terdiri dari kata-kata yang fasih. Secara garis besar, balaghatul kalam dibagi dua gitu ya. Yang pertama yaitu kalam khobari dan kalam insya. Yang pertama kalam khobari, yaitu pembicaraan yang mengandung kemungkinan benar atau bohong. Jadi dilihat dari pembicaraannya itu bisa saja benar atau bohong. Sedangkan kalam insya itu gimana Ustaz? Kalam insya itu, sedangkan kalam insya itu kebalikannya dari kalam khobar, yaitu tidak bisa mengandung kebenaran atau kebohongan gitu ya. Dan dilihat dari pengertian secara bahasanya, itu insya yaitu bermakna membangun atau menyusun atau memulai menulis, seperti itu. Benar gak sih tapi? Ya, contohnya supaya lebih jelas ya, kalau kalam khobar itu seperti misalnya saya bilang anti jamilah, nah itu bisa mengandung kebenaran, bisa mengandung kebohongan, nah, seperti itu. Jadi bisa saja sampean itu benar-benar cantik, atau bisa saja sebenarnya sedikit tapi saya ingin menyenangkan hati sampean, jadi saya bilang cantik saja. Nah, seperti itu kalam khobar. Jadi bisa mengandung kebohongan atau kebenaran. Sedangkan yang insya itu misalnya seperti idhab, nah seperti itu. Itu kan tidak tahu itu mengandung kebohongan atau kebenaran, nah, seperti itu. Atau contoh lainnya seperti gimana Ustadz? Mungkin contoh lainnya ya seperti fiil amar yang lain ya. Mungkin seperti itu. Mungkin alhamdulillah cukup singkat ini saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga teman-teman diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.